Jadi tauhid adalah pokok pangkal untuk kita beribadah, apakah ibadah ammah atau ibadah qasah. Coba bayangkan, umurnya 23 tahun. Barangnya gaji di orang senan 3 miliar sebulan. Kau dibaliang ke tomek berapa kilo? Iya kan? Bapak, iya kan? Juga Nabi mengatakan kalau orang salat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali salat di masjid di kampungnya. Nah, atau mengkau sebagian haji pak, kalau bulannya dari hajinya tidak tantang, lo sembahyang masjid di kampung kau lainnya lah puai dapat palo senan. Kan ada haji pulang haji nak tantang saji lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anir ruh, qullir ruh min amri rabbi, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wa qala aidan, fa ammal ladzina amanu billahi wa'tasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin min wa fadli wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima. Sadaqallahul azim. Yang dimuliakan dan dihormati Bapak Ketua Kemakmuran Masjid Jamiatuz Zahidin Kota Pekanbaru, bapak-bapak dan ibu-ibu para jamaah, tamu-tamu Allah yang hadir mendirikan salat berjamaah maghrib di masjid ini, agar salat yang kita dirikan menjadi pendirian bagi kita, tidak akan berubah, yaitunya bertauhid kepada Allah. Itulah yang pokok, yang dasar di dalam agama Islam ini. Kalau tauhid itu telah goyang, sama dengan rumah gadang kita di Minangkabau, kan sandinya nan tampai letak tonggak. Nah, kalau dalam Islam sandinya tu orang kini menyebut pondasi. Itu bapak-bapak yang terhormat, maka rumah itu akan runtuh. Jadi tauhid adalah pokok pangkal untuk kita beribadah, apakah ibadah ammah atau ibadah qasah. Tapi kalau tauhid ini sudah goyang, maka ibadah tidak akan bisa lagi dilakukan secara baik. Nah, untuk tauhid ini Allah menurunkan ayat yang nama suratnya tidak ada dalam susunan ayat itu. Kalau Bapak Ibu membaca surat Al-Baqarah, ada cerita Baqarah di sana. Sapi. Kalau Bapak Ibu membaca surat An-Namlu, itu ada cerita semut di sana.
Kalau bapak dan ibu membaca surat An-Nahlu, itu ada cerita lebah di sana. Kalau bapak dan ibu baca Al-Ankabut, itu ada surat cerita laba-laba di Minang namanya lawah. Atau ada ceritanya. Tapi surat yang mengenai tauhid tidak ada di dalam ayat pendek itu namanya yang sesuai dengan bacaan ayat. Apa nama surat itu? Namanya surat Al-Ikhlas. Tapi kita simak bacaannya, tidak ada tulisan ikhlas di sana. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ada enggak ikhlas di sana? Tidak ada, Pak. Jadi yang dimaksud surat ikhlas di sana, kita harus yakin baure cakam ke tanah jauh tahun jam kapitalo panuh la bumi di rumpunyo di gampo indak taboke kan di badai alun ketoliang konon kok goyang angin lalu. Apa di sana? Memang hati kita itu mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau semua alam ini terjadi berpasang-pasangan, beranak, berketurunan, ya kan? Berpopulasi, Allah tidak. Lam yalid walam yulad. Itu yang dimaksud ikhlas. Ini harus mantap sampai kita meninggal. Perhitungan hidup kita ini, Pak, di garis finish, bukan di garis start. Ingat itu. Biang kata buak gantiang kaputui rantak penyudai tanun kile penyudai hujan. Ketika roh akan keluar dari badan, di sana tauhid kita rusak, maka mati kafirlah kita. Ya kan? Kita mohon kepada Allah agar tauhid kita ini selalu terjaga dengan baik. Tentu saja minta bantuan kepada Allah dengan memujinya dan bersyukur atas nikmatnya. Ya. Setelah kita memuji Allah, bersyukur menerima nikmatnya, seminimal-minimalnya setiap hari ini sudah makan alhamdulillah. Betutui kadai belabo gales kete alhamdulillah. Dilarian orang bini alhamdulillah. Yo dibaconan Allah ndak boleh diupek. Kalau dilarian orang bini Allah dipuji, ganti sebini itu lah. Ini, Pak. Ya kan? Nah, jadi Allah ini tetap kita puji apapun yang terjadi. Siapa yang kita tiru tu Pak Ustaz? Nabi Ayub. Ya kan? Nah, nanti kita terangkan bagaimana Nabi Ayub ini. Walaupun ceritanya sudah diulang-ulang oleh ulama kita yang telah meninggal 1000, 100, 200 tahun yang lalu. Tapi yang namanya agama harus diulang. Lancar kaji dek baulang, pasar jalan dek batampuh. Orang tak salat, Pak, bisa luponyo surah Al-Fatihah. Dadonya salat, anda kadonyo macam itu terus. Bisa lupa dia. Iya kan? Mau terkena Pak Armoko dulu. Sudah Ar-Rahmanir-Rahim, iya kena budu sekali ni. Mungkin tak salat selama kau. Iya kan? Bapak-bapak ibu. Iya kan? Nah, maka kita harus ulang. Kaum muslimin, bapak-bapak, semua yang kita terangkan ini adalah membukakan jalur untuk menambah ilmu. Di dunia kon namanya manusia ada adonan cadiek dah, Pak. Itu ukuran awak mengecek cadiek tu. Saya nutup pintar cadiek hebat. Kalau Allah mengecek dalam ayat yang membacakan tadi, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Coba bayangkan. Tidak kami beri manusia itu ilmu kecuali sedikit. Semuanya para ilmuwan ini mengumpulkan kepandaian ilmu skillnya yang bermacam-macam.
itu kata Allah qalila, sedikit. Itu dia. Jadi kaum muslimin, kita wirid-wirid pengajian ini untuk membangkitkan gairah kembali menuntut ilmu. Ilmu ko nyangkit darajat awak Allah Pak, walaupun seketik. Serupa ambo lah pesantrennya sebab ndak ada sekolah. Kalau anak ambo Ustaz Abdul Samad tu LCMA, doktor lo kini. Tambah pro. Memang pantasnya bagala itu utaknya dia, ya kan? Pintar. Kalau ambo ilmu kurang sekolah tangguang mengaji ndak sampai katam suliklah ambo bercerita. Ndak mungkin si bisu ke menyanyi, mustahil si lumpuh ke menari, baalo si buto ke membimbing. Coba ulang balik. Ndak mungkin. Tapi dengan ilmu yang sedikit itu, Allah bapak-bapak yang terhormat membisikkan kepada saudara saya kaum muslimin, lebih-lebih para jemaah saja wiridnya videoan kok, akhirnya orang gaik kau diimbau jo ilmu dia di baso namanya ada ete embo masih hidup itu kumari manete yang gini aja, tu baso kampung na tu Pak, ya kan, manete miang, ya kan. Alhamdulillah. Lawar hari kau dirokan dulu, jo Pak Joni, jo Puik kaki tinggi. Kalau pelo kemari kan. Ini tidak ada perjanjian, tidak ada konsensus, tapi qadarullah. Baraka menakan membuat minta apa ilo mak ngaji bukan baru mak singgah musaji Jamiatul Zahidin je. Tidak bisa doa jemaah. Waduh dulu orang je. Tidaknya minta-minta ambut ibu seko. Ini kadarullah. Maka kaum muslimin generasi penerus kita nan disabui anak muda kan hatinya gadang barabu kambang diambui kambuang disok kampi tabi minyak karena kampo kok tingginya tabau dirueh baru gadangnya tabau di daging. Tapi kalau kita arahkan dia kepada ilmu agama, bapak-bapak, apa ilmu agama spesialis yang dikuasainya? Misalnya menghafal Al-Quran, kemudian bacaannya bagus, tajwidnya tepat, qiraatnya betul, angoknya panjang. Tak terfikir dah Pak, orang Jawa Barat akan mampunya besok kita jadi Jepongan kan? Iya kan? Tapi sekarang ada anak orang Jawa Barat jadi imam di luar negeri. Jadi imam di luar negeri, di negeri Arab loh. Coba bayangkan, umurnya 23 tahun. Barangnya gaji di orang senan 3 miliar sebulan. Kau dibaliang ke tomek berapa kilo? Iya kan? Iya kan? Lagi kata bayang. Jadi kalau awak mendalami ilmu agama Pak, Allah nak menggaji awak. Jangan naroknya jadi pegawai negeri itu umur panjang rezeki bagaan. Ya kan? Golongan 2 kau teh gaji, golongan 3 kau, golongan 4 kau. Jadi haji Joni, baraka pun zawit. Yang melenggang sih dia mudia betul banyak. Bapak-bapak itu, ya kan? Nah ini. Jadi bukan gaji pegawai itu yang membuat apa kita. Ya kan? Kunda ambo memang jadi pegawai dulu Pak, jadi pegawai BUMN, ya kan? Tapi ditunjuk ilo akad Allah na lain. Ya kan? Kebanyakan orang jadi mubalik ini Pak, itu kanlah latihan sejak sanawiyah, sejak pesantren. Kemudian ketika dia kuliah, dia jadi garin di musaji. Itu hanya di Padang tuh. Ada di akhirnya yang jadi kamena, ada yang jadi kepala kesra, bermacam-macam. Iya kan? Itulah yang banyak mengundang saya ngaji. Ambo garin di musaji itu dulu Pak, apa kutiko tumudo mengaji di musaji itu. Kini ambo lah jadi kabak kesra di Suyunjuang. Bisa enggak Pak Messi dengan tua peti? Saya perhatikan Pak, orang-orang yang mendalami agama itu Allah yang menggajinya Pak. Iya kan?
Jadi bapak ibu-ibu di masjid namanya Jamiatul Zahidin kalau ada garin imam nan serupa tadi suara rancak bacanya berasihnya ganteng jangan dilapeng ke orang lain nambiaknya ke menentu suai nak jangan orang kerajo bang saya di biaroan ada orang ko kerajo di bang sampai 6 kira orang lalu kasih ada betul air kepala tu cukup kaki tu 6 abang sampai 6 nya nama tu kenapa? Karena di masjid ini banyak aura positif ya kan? Coba rasa anda pak kalau salat di rumah tu salat di masjid beda pak apalagi di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi jadi orang yang telah kerasaan itu pak dia teringat terus masjid itu sebentar di rumah terkumpul pitih nyopai umrah sebenarnya kok babi ni sinya kan tak ada indah itu bukan ada umrah sero sembahyang sinan karena apa semenjak Nabi Adam dan malaikat Jibril sudah salat di Masjidil Haram ditambah dengan Masjid Nabawi juga Nabi mengatakan kalau orang salat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali salat di masjid di kampungnya. Nah, atau mengko sebagian haji pak telah bulan dari hajinya ndak tantang lo sembahyang masjid di kampung kau lainnya lah puai dapat palo sana. Kan ada haji pulang haji nak tantang haji lah. Ini. Ya kan? Jadi ada orang mengatakan perkara menuntut ilmu agama ini 50-50 ilmu dunia dan akhirat tidak pak harus diberatkan untuk akhirat karena apa gelar akademi gelar pusaka tidak akan ditanya oleh malaikat dalam kubur lihatlah nanti percaya oleh jambo Risawardi sia galang Datuk Marajo nama tungke ameh yo rancak galang itu ndak ditanya oleh Allah ditanya oleh malaikat galar akademik juga tidak yang ditanya itu man rabbuka man nabiyuka man imamuka orang nan salah piak sekati dua orang jawab pak nak tanya di malaikat man bini tuka nah siapa ini yang dah rokanya tanya dia ya kan? Jadi arahkanlah anak kita kaum muslimin para jamaah 80% ke agama 20% dunia. Dunia ini bapak-bapak sama je minum air lawi. Makin diminum makin awi. Itu yang banyak. Makanya orang-orang saleh dulu orang tasawuf ya kan mereka berdoa kepada Allah letakkanlah dunia ini di tangan saya ya Allah jangan di hati saya ya kan kalau di tangan letak dunia tu lapeh tak bahasa pak tapi kalau di hati barik mana rasanya malapehan putih jantung hati dan sakitnya di sini atau kalau di hati maka persoalan dunia jangan diletakkan di hati letakkanlah di tangan mudah melepaskan semua kan ada orang pak mantel tak ada hari hujan anak membonceng tu mengambang payung kira angin kan orang nan cadik pak nyala pen si payung tu pak pernah nyok tahan nyok payung tu pak rabah jo nyok kawah tiba kepala di aspal di kalau adonan bapak yuang hari hujan tu membonceng kancang angin lapen supaya yang tu lain bisa jatuh begitulah dunia ini kalau dikuat memegang dengan hati dia akan kuat pula merenggut bapak-bapak nafsu kita kepada yang buruk itu dunia. Nah, apa yang akan kita lakukan beriman dan berpegang teguh itu dalam surat Ali Imran tadi ayat 100 An-Nisa ayat 175 maka adapun orang-orang yang beriman dengan Allah dan berpegang teguh dengan keimanannya itu
Orang beriman ini banyak, Pak. Banyak sekali. Tapi yang berpegang teguh itu tidak berapa jumlahnya. Semenjak dulu tu, Pak. Apa contohnya orang yang berpegang teguh itu? Nabi Musa kan anak angkat dari Fir'aun. Ini Allah mempertontonkan kebesarannya kepada kita, Pak, kalau mau kita membaca. Sebelum Nabi Musa dipelihara Fir'aun ketika bayi, itu sudah banyak anak kecil yang lahir yang kelaminnya laki-laki dibunuh. Sudah ribuan, Pak. Karena dia percaya kepada takwil mimpi bahwa akan ada nanti anak laki-laki akan mengalahkan Fir'aun. Dia takut kalah, Pak. Ya kan? Maka kanya tunda pemilu. Ya kan? Ini bapak-bapak itu. Ya kan? Sama so Fir'aun tu orang pemilu je tu, Pak. Ya kan? Nabi Musa tidak mau. Ya kan? Jadi adu tanding. Nabi Musa ini sudah diperintah oleh Allah, izhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah engkau kepada ayah angkatmu Fir'aun, karena dia sudah keterlaluan melampaui batas. Dia sudah menyalahi undang-undang, gitu Allah. Ya kan? Nang kambo kece engkainya ya Allah. Faqul halaka ila antazakka. Sampai engkainya indak takana de apa untuk membersihkan diri karena apa lakumu. Itu kampanye. Nabi Musa takut, Pak. Fir'aun tu wibawanya tinggi. Iya kan? Takut Nabi Musa. Apa referensi yang bawa, Pak? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa'arahul ayatal kubra. Perlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaranku. Ya, datang Nabi Musa ke sana. Nyo nanti dek Fir'aun kojo tukang sihir. Ikan tukang sihir. Fir'aun yang kini ada ya tukang sihir ya? Iya kan? Itu Fir'aun. Tukang sihir Fir'aun ini sudah malang melintang mempraktekkan ilmu sihir, belum pernah kalah. Lah berhadapannya Nabi Musa sianang kamuloj. Apa-apa lah mulai lu apa nantu oj. Namudo menurut lekang je Nabi Musa. Saratu lepas balik tukang sihir tu, Pak, nyolapen tali jadi ulas. Tapi takut Nabi Musa, Pak, pucik je Allah Musa, itu hanya permainan mata tukang sihir. Kalau kamu pegang itu tetap tali bukan ular je Allah. Tukang sihir itu tak akan mempan datang dari manapun dia datang. Kalau engkau berserah diri kepada saya. Awak kadang-kadang kena sihir dia orang, Pak. Minta tolong ke tukang tanuang. Alah sama saya ngaknya. Tukang tanuang kau bahasa buik lo kini orang pintar. Ya kan? Datang ke orang pintar je. Bang kau orang pintar namanya, nan datang ke orang bodoh. Ya kan? Berserah diri Nabi Musa kepada Allah. Bagaimana ya Allah? Lapihan tungkek engkau tu. Engkau salah mokok kan mengetahui bahasa tungkek tu kayu saja. Tapi itu mukjizat untuk engkau, bukan sihir. Nyola pendek Nabi Musa, Pak. Jadi ular kadang. Nyolulu ular tukang sihir tu saja. Habis. Maka tukang sihir tadi goyang, pucat, jatuh, tertunduk. Kemudian dia mengucapkan la ilaha. Memang Musa konan bana, ndak Fir'aun nan bana. Lah salamu ku awak jadi tukang sihir ndak pernah kalah. Ini kalah bagi Musa. Kita tunduk kepada Tuhan Musa, Allah Subhanahu wa taala. Datang wong berangnya Fir'aun, Pak. Nyo pancuang kaki jo tangan orang tu ke saratu lepas baliknya. Berapa jamnya tu, Pak? Kan? Nah ini. Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang mulia. Katanya kalau kalian namuh Tuhan kambo balik, tak jadi yang bunuh aja.
Galak seorang tu Pak, menannya menan sakit, matangan juga kaki putih, darah itu keluar. Fir'aun dibunuh, hendak dibunuh, kami mati je, darah banyak keluar. Kalau dulu kami mati, kami mempersekutukan Allah. Kalau kini kami mati, kamilah bertuhan ke Allah. Itunya Pak. Dia belum sempat salat Pak, belum sempat puasa, belum sempat mendengar kajian-kajian di masjid, di majelis taklim, majelis ilmu. Tapi tidak ada gentarnya untuk menghadapi mati karena dia sudah bertauhid. Ya kan? Matinya sadoa Pak dipancuang oleh Fir'aun, tapi masuk saru. Itu yang beriman istiqamah. Orang yang beriman dan istiqamah itu fasayudkhiluhum fi rahmatin min, maka akan kami masukkan ke dalam rahmat kami. Rahmat kami itu surga. Jadi memelihara tauhid upahnya tidak tanggung-tanggung Pak. Surga. Ya kan? Wa fadlin, akan dilimpahi kurnia. Tambahan rahmat tu dalam surga, masuk surga. Kurnia Allah sangat banyak di dalam itu. Bapak mana yang mampu secara finansial, kama pun Bapak berjalan-jalan di dunia ini. Kata orang sekarang kota terindah di dunia ini adalah Dubai. Tu nancelai dan tempat orang bertanding bola tanggo Qatar. Itu kaum muslimin di sini tidak dipungut pajak minyak isi, salah seorang tidak membayar, ya kan? Orang-orang pengangguran dia belanja de negara. Apabila awak kerja itu dah Pak, dia sudah minyak mahal, antri lu tu beberapa kilo, tidak ada minyak tu, ya kan? Ya kan? Jadi negari awak kau Pak, negari awak kau gini Pak Ustaz. Payo kumbuh koto suliki, koto nampek di tepi bukit, kasuuk koto nanggadang tampak nandari gunung sago. Kolah lain negari kami kini ya Allah. Makin diubek makin sakit, tawa terserak biso nandatang, dokter mau bek lada mampu lo. Jadilah kusui sarang tempuh Pak, jo api menyelesainya. Kalau kusui wanang cari ujungnya pegak. Kusui sayuk selesainya paruh. Kusui kapak selesainya yang kia. Kalau kusui sarang tempuh jo api. Siapa menyelesainya api itu kita minta si Allah. Allah tidak terlawan ni orang Pak. Itu contohnya si Sambo. Baranya menyusun strategi Pak. Lebih bisanya menipu Allah? Tidak, yakinlah Pak itu. Bagaimana cara-cara orang kaum muslimin untuk mencengkeramkan kekuasaannya, tapi secara tidak betul Allah akan mengalahkannya. Hebatlah Firaun tadi le, iya kan? Nafsu membunuh Nabi Musa nya kadangnya lari Nabi Musa ke Palestina, hijrah namanya, iya kan? Nabi Musa kau mengecek ke Allah, kalau ke Palestina itu kan menyubarangi Laut Merah ya Allah. Ya biasalah, jalan salah dulu. Tiba Nabi Musa Laut Merah tu Bani Israel lah cameh mak. Bago Musa nya lah mengajar di belakang, awak lah di tepi laut. Kata Allah, cecahkan tongkatmu tadi ke air laut. Dia cecahkan tongkatnya tadi ke air laut. Air laut itu menyusut Pak. Menyusut. Iya kan? Hanya tahan di Allah tapi ke tepi, nampaklah dasar laut. Di dasar laut Nabi Musa itu lalu Bani Israel. Air di tepi-tepi itu menyusui, anan seketik itu tahan di Allah. Lah sampai ke Sabalah, iya kan? Fir'aun tiba di tepi laut sebelah kemari jo tentaranya. Tidak kata lawan ke Nabi Musa do Pak, 700.000 tentara yang siap perang. Nabi Musa 200 orang, kok 700.000 orang.
dipimpin oleh raja gagah perkasa nama Fir'aun. Panglima perangnya Haman, ya kan? Bendaharanya Qarun. Tak ada orang di Riau sekaya Qarun itu, Pak. Tak ada. Menunjuklah orang Riau yang bilang kaya. Ada, Pak? Itu bendaharanya. Adik nampak dek kawan ada jalan di laut batampuh lah. Lah salah saya ke 700 pasukannya ke dalam jo Firaun tu nyo tiba di Allah tsunami le. Batawi ayat tadi gadang dari tsunami mati saja. Jadi bukan Nabi Musa yang mengalahkan Fir'aun. Mudah-mudahan Fir'aun nang kili kunyo karate di Allah saja. Iya kan? Di masa di balahan dunia ko siana meniru si Fir'aun pasti juga kalahan Allah. Iya kan? Allah ka dilawan. Iya kan? Nyo nampunyo sadonyo. Batampuk boleh nyo jinjang, batali boleh nyo iri. Wallahu azizun hakim. Itu nang kedilawan dek manusia. Jo caro-caro tipuannya. Dah bisa. Awak nang kabului di Allah. Nah. Kemudian mado eko keadaan nama eko ko kini Pak Ustaz tiru Nabi Ayub sabar. Nabi Ayub tu Pak kan kayo rayo. Ya kan? Ai pilih ndak senang. Datangnya ke Allah, ya Allah, Ayub ko mangko taat ka engkau ya Allah. Pertamunya kayo. Ndak ada nyo pikir le, segalanya cukui. Cuba kalau banseknya ya Allah, hamba yakin Ayub ko berubah pendiriannya. Ayub begini kayak banyak jitu. Para jemaah hindak ke Allah. Hamba cuba ya Allah, cubalah aja. Nyorusak arato Nabi Ayub gosadonya di iblis. Gudang pitihnya dibakar. Jatuh miskin Nabi Ayub. Tapi nyo tambah rajin menebarkan syariat Islam. Bertambah lapang waktu dia nyo ke musaji. Heran iblis kau Ayub kau. Sebenarnya kau bahaya orang. Datangnya, Yub, engkau lah miskin, Allah lah berang ke engkau, engkau salat jolai. Nang kecik Nabi Ayub, alhamdulillah, dahulu ketika rato ko banyak, ndak lalu gembo metom piti. Kini rato ko lah habis lah banyak waktu untuk sembahyang lagi. Banyak salat sunat emboj, menghilang-hilang iblis. Baka de lagi. Bagi Allah, yo gagal emboj Allah. Piado celai Allah. Anaknya rancak-rancak tolong matian ya Allah. Satahunya anaknya tu matian. Iya kan? Dimatikan Pak, ibarat karambi indak cie jatuh do satandan. Baik itu musibah. Si tumbuk je batu sangka, pitalah je bunga tanjuang, inai ditumbuk kuku tangga cincin sudah jari lah kuduang. Kira-kira mode itu musibah na diterima dek Nabi Ayub. Aratu abi anak mati. Datang iblis ke sini. Nabi Ayub tu tak ada Pak. Alhamdulillah saja. Alhamdulillah. Ayub, anak engkau yalah berang Allah. Tak ada orang nak serupa engkau kau sekali banyak anak mati je. Tak ada lah kecelakaan tu saja. Kata Nabi Ayub, anak kau titipan. Rupa titipan Allah segitu kamunya. Ya kan? Kalau inyo tetap ada ndak menurutkan Allah, tu mencari menantu lah, mbok. Nang bedo dapat menantu orang beriman nyo minta japui aja. Jadi Allah nak punya anak kau nyo titip ang kambo kini lah nyo ambil. Lo balik alhamdulillah. Balik kanan lo iblis kau lihat. Bagi Allah. Yo gagal ambo ya Allah. Piado celai ya Allah. Ambo yakin jo sanjato iko ko Ayub boleh dem. Aduh, nyo kan sehat ya Allah sakiannya. Mulai kata-kata sana Nabi Ayub tu sudah tu baraya co kata kundue. Sudah tu membusuk enggok langau tibo ule sawanta membusuk dagiang.
Apa kata Nabi Ayub kepada Allah? Engkau zat yang maha pengasih dari yang segala pengasih. Saya tidak minta sembuh ya Allah. Karena salah satu sakit ini mengurangi dosa. Cuma saya mohon lidah jo hati ambo jangan dimakan oleh ya Allah. Kalau lidah jo hati lah dimakan oleh, bagi cik ambo membaca kitab, bagi cik ambo zikir, lidah lah boleh nanduo tu saya Allah jangan dimakan oleh. Allah berakhir di sini cobaan alun mencari laki busuk muda itu tu batigo bini dia minta cerai. You kurang ajar na bininya. Jangan ditiru itu ndak bu. Laki awak minta cerai. Dirawat laki itu. Later dengar ibu tu. Kata bininya, bang, yo. Ayam abang kan tak batalu ke dah. Kerana abang lah sakit sah. Jual ke dibelanjoi kami. Cara yang salah kami bang. Alhamdulillah kecek Nabi Ayub. Sebenarnya ambo ingin mengecek ni kopi, ambo takut ya Allah. Alasan ambo. Kalian tak masalah. Kini gugur ditampuk jatuh di tangkai. Alhamdulillah. Ambo carain kalian. Cuma abang bapi taruh ya dia. Tu. Kok nyampang sampai idah balaki balik dia sebab kalian mudah je. Jadi bang, ada bini Leon setia seorang namanya Rahmah. Jadi Nabi Ayub kampe bininya pak. Bang gitu, nyo kayo. Iku awak ndak kayo bini ampe lah sensaru dia dah. Anan Rahmah kola marawat Nabi Ayub ndak ada orang kali makan le malamarnya kerajo di pabrik roti. Kironyo asuang lo diorang. Bakso iko istri Ayub nanti kada takui orang penyakit kemenular nyope haka lo di pabrik roti itu diorang. Cukup penderitaan, tapi Nabi Ayub alhamdulillah. Datang iblis menjelik. Baik Ayub, modeko badan engkau. Batuhan yo ke Allah. Nabi Ayub telah ambo saja anak ambo mati saja arato ambo habis kan engkau nama usulan ke Allah itu engkau lupa itulah engkau pilih kau kecil tak tahu kau ambo kau rasul Allah apa saja penderitaan ambo tak akan mengaluh ada je ya kan apa ini saya iblis lah sudah tu baru Allah Ayub mandilah je keluar mata air dari tanah pak nyerentang ke kiri Nabi Ayub keluar tu keluar mata air ni minum sudah minum jatuh saya ulek ya kan lah licin badannya balik sebulan sudah tu berasih rancak dari dulu lah sama je orang pakai body harum ya kan mulai lah nyo manggaleh lek pak ya kan banyak seorang melanjut ke kadainya 3 tahun sudah tu kayu lo nyolek. Jandonya nanti go tadi datang. Coba dapat beko kesabaran Nabi Ayub go, bang. Yo. Salam mau cara jo abang nak dapat di kami lagi do bang. Kami minta maaf ya bang. Aturnya kami pelihara abang kutiko sakit tu kami terlanjur minta cara. Dia abang lah kayu balik terima lah kami bang. Alhamdulillah kecil. Pada mencari rasa baru lo mau rencak kalian kami mau terima. Atuh pak. Jadi Allah akan mencarikan jalan keluar kepada orang sabar. Ya kan? Orang kan macam-macam cara orang sekarang mendiskreditkan Islam gua pak. Nanya boy Islamiko, Islam itu, Islami itu. Sabar pak. Kita mengadu saja kepada yang punya alam ini, bukan manusia, tapi Allah. Akasinan kita gantungan nasib, jangan bagantung kena lain. Basanda ke tunggak runtuh, basanda ke kayu rabah. Ya kan? Tapi bersandar kepada Allah itu sandaran yang tidak akan pernah tumbang. Sebab hidup di dunia aku memang tak bisa kata awak pak. Kita ambil empik sayang.
Pertama Ibu Aisyah, saya nak makan nama dia jadi organisasi gini. Orang Muhammadiyah kan, lakinya saya. Fir'aun, nyo taat, perempuan taat, pi laki dapat kapi ya kan? Tapi berumah tangga, segala kewajiban berumah tangga, lahir batin, nyo panuhi ke suaminya kok. Tu Ibu Aisyah tu Pak. Ya kan? Nyo panuhi. Kalau nyo kama masak, Ibu Aisyah tu Bu, nyo tanya Fir'aun lo. Dafir je. Samba nang kalamak di dafir kini. Ibu-ibu le situ tiok kau masak. Ndak cayo embo do. Tapi ketika Fir'aun mengajak bertuhan kepadanya, saat itulah Aisyah memperlihatkan ilmu tauhidnya. Dafir itu makhluk, bukan khalik. Bukan Tuhan. Yang Tuhan itu Allah. Kalau saya dipaksa untuk bertuhan kepada dafir, biarlah mbok mati je. Kau tak cara nambo je. Mana ngaka cara itu Pak, indak lutui Fir'aun semeretek do jo jangguitnya kau. Menggigi dari tunggunya sampai ke ujung. Bab itu Ibu Aisyah tu rancak. Ndak ada di Pekanbaru kau orang serancak itu. Karena kekuatan akidahnya tadi, Ibu Aisyah dibikinkan oleh Allah rumah dalam surga. Tapi kan tak di dunia tak dapat laki kapi. Itu Pak, ikut dunia Pak. Jadi semua yang akan kita dapatkan sempurna nanti kalau lain masuk surga. Nah, tu yang kedua Abu Lahab Pak. Itu malang na orang tu. Laki bini masuk neraka. Baca lah dapat ayat Quran pun tak. Tabat yada abi lahabiu wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zatalahab wa mra'atuhu. Aku bininya, padusinya, induk warenya sama masuk neraka je nya. Fi jidiha hablum mim masad. Yang ketiga Nabi Nuh. Nabi Nuh ko umur panjang Pak. Bini ndak amuh menolong awak tu. Malah bini itu mempengaruhi orang nak patuh. Kamari suami ambo tadi, yo keciknya itu. Percaya Pak je Ibu? Yo. Nyo memanjek bersinggari mencancang balandasan. Nyo punya referensi. Kami percaya je nyo. Kami lah masuk agamanya. Onde Pak Bu, Ibu kalau itu tahu je ambo lai sia. Ambo ibu kan bininya Nuh. Iyo. Sadang ambo na lakinya ndak percaya je pajat. Nya tali satunya lah putus je tu jangan dirangan nak keceknya. Orang tu kapi lah balik Pak. Cuy tu isteri Nabi Nuh tu Pak. Ndaknya support suaminya dah. Tapi amuh Nabi Nuh mencaraian indak. Ketika banjir lah kadang orang lah naik kapal kata sadonya dia adinda kalau ndak kami ikut agama Islam ndak waat. Tapi awak kalau lama suami isteri dia lah lebih dari 900 tahun naik lah kata kapal. Kau ndak sampai hati udah mencari adinda di lamun nombak dok. Kata bininya ko Nuh wa angko ka bakiro je kapal buru ang tu pai jalah dan nang ajak lah naik lagi. Acu itu penderitaan Nabi Nuh Pak. Lai dapat Pak kata awak di dunia ko. Nabi tu Pak kono anak awak. Mati bini itu di lamun nombak. Ya kan? Bu, Bu. Kau bertanya, Mbok Ibu boleh. Kok adalah Nabi di zaman awak ko? Dapat ibu suami Nabi. Bangga nak? Bangga. Manga Nabi RT suami ibu lah kadang nanti. Suami ibu lah mengapik map seturun naik rumah ya Allah pakai stempel locik. Alun tahu lah ayah si John kan lah jadi RT.
Ada rasa kebanggaan suami terpakai di masyarakat. Lah, lapu buah contohnya. 3 anak kampek narencak. Siapa? Nabi Ibrahim dan istrinya. Sampai anaknya, sampai cucunya masuk surga. Mana nih bu pilihan nampak tu? Nabi Ibrahim. Nyoba bini 2. Lain lo deh bu. Ibu asal menjawab, saya dulu fikir lah. Lain lo di madu. Hah? Tapi bangko ibu Yun tadi. Kita tarang salah ya. Nabi Ibrahim tu yo babini cek lai pindah kemauannya dah. Saboklah 75 tahun sudah nikah belum dapat anak. Apa catat tu dia agenda apa? Kok ka babini apa cek lai lah 75 tahun sudah nikah ndak dapat anak. Babinilah. Lai terdengar Pak tahu. Ikut 75 hari baru lah bini. Jadi mudah-mudahan Pak dengan contoh-contoh serupa itu dapat kita bahawa di dunia ko Pak tidak akan sempurna kita dapatkan. Karena dunia ini akan tinggal, kesempurnaan nanti akan kita terima di akhirat. Tambahlah ilmu agama awak, taatlah beribadat. Karena dulu celai wirid di Sungai Rumbai, ya kan? Ambolah menjamak salat isya tadi, bakirok kami lah ya. Di mare jalan ke Guguk, dakek pasar Padang Luar, bukit Sungai Tanang je bukit tinggi, tasabui ayahnya janiah. Di mana tadi pintu ke masuk, sinalo kami ke keluar, lapehlah kami juati nan suci jumuko nan janiah. Ambo doakan jemaah ko masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.